Halo guys, ketemu lagi. Ada apa dengan cinta? Dan ada apa dengan segala hiasan cinta? Cinta antara dia bersama pasangannya dan mantan pasangan, ataupun sahabat sang mantan pasangan. Kali ini aku mengulik tentang cinta lagi, dari atas dasar pembicaraan yang udah terjadi beberapa waktu lalu dengan seseorang. Dan aku hanya bisa untuk memberikan masukan ya. Entah itu masukan ini bisa diterima ataupun tidak, aku nggak tahu. Yang pasti aku hanya ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin ini adalah langkah yang terbaik jika memang itu bisa dia pakai dan jika bisa dia gunakan ataupun dia mau menerima akan hal pendapat ini. Karena kalian mungkin juga akan ada pro dan kontra juga ya jika mendengarkan kata-kataku ini. Kasusnya ini begini loh geng. Ketika si A mempunyai cinta, A ini si cewek ya, dia punya cinta gitu. Sedangkan cowoknya ini pernah punya pacar. Dan sekarang itu mantan lah ya kan. Dia punya pacar, punya mantan. Dan sang mantannya ini juga punya teman. Dulu itu mereka itu CS, teman kental si cowoknya ini. Dan entah kenapa di selang berjalan waktu dan mereka putus dan dia menjadi mantan, dan akhirnya teman sang mantan ini juga lebih memihak kepada sang mantan. Dan di sini ada curhatan dari si A, si gadis yang menjadi pacarnya dia, si cowok ini. Dia bilang, aku tuh masih ingat loh bang, ingat banget tentang kisah si mantan ini. Dan dia terus ingat akan kejadian di mana pernah ada sengketa di antara pacarnya dia, atau yang sekarang ini sudah menjadi tunangan dia ya, dengan sang mantan dan teman sang mantan. Sengketa ini sih mungkin bagi si cowok ini ya biasa-biasa aja, karena mereka udah baikan, mereka udah menjadi ya meskipun tidak berteman lagi, tapi mereka tidak ada saling kesal ataupun tidak ada yang saling benci lagi. Tapi yang memikat banget dan menjadi banget di hati si cewek ini, dia cuma masih ingat atas segala hal yang dilakukan oleh sang mantan cowoknya ini bersama temannya ini. Ada perkataan yang sama sekali tidak bisa diterima oleh dia. Mungkin ini adalah perkataan yang bentuknya itu adalah perkataan yang menyindir ataupun menghina. Dan ini adalah salah satu ingatan yang tidak bisa dilupakan oleh si A tadi, si cewek tadi. Dia bilang, aku tuh pas lihat story dia, aku masih berteman sih. Dia bilang, aku berteman juga dengan sang mantan cowok aku ini yang sekarang udah menjadi tunangan. Dan dia juga tidak saling unfollow, dia bilang. Mereka masih berteman sih di story, di sosmed gitu. Jadi meskipun aku berteman juga sih dengan sang mantan dia dan temannya sang mantan ini, tuh aku sering benci dengan kedua orang ini, dia bilang, dikala aku ingat atas segala penghinaan yang pernah terjadi kepada tunangan aku ini, dia bilang. Lalu kutanya lagi, lalu bagaimana sih sikap
cowok kamu itu yang sudah menjadi tunangan kamu. Dia bilang tunangan aku itu biasa-biasa aja loh sama mereka berdua. Tidak ada istilah untuk marah ataupun dendam. Aku cuma heran, dia bilang. Dan di saat aku marah, karena mengingat mereka berdua gitu, atas ocehan mereka yang menyinggung banget gitu, yang menghinakan tunangan aku, dia bilang. Tunangan aku tuh dia nggak marah. Sama sekali tidak ada reaksi untuk membenci banget, dia bilang. Aku cuma bisa mengatakan, berarti cowok kamu itu bagus. Kamu perlu juga sih untuk ini, gue bilang, untuk masa nge-story bahwa kamu menyindir dia secara halus, iya kan? Hanya karena kamu mengingat. Soalnya sih si cewek ini dia sempat dan sering banget bikin story di mana isinya itu menyinggung si mantan dan teman mantan tadi. Menyinggung secara halus mungkin. Tapi apakah bisa? Apakah tahu dan apakah mereka mengatakan kalau kamu itu menyindir mereka? Kan tidak kan, gue bilang. Gak mungkin juga kan selamanya mereka akan merasa. Karena sejak dari awal-awal kan seperti yang kamu ceritakan tadi, mereka memang udah close. Tapi mereka tetap berteman di story. Dan mereka tidak ada untuk unsur menjalin hubungan lagi. Sedangkan kamu kan udah sah menjadi tunangan dia, kan sebentar lagi mau nikah, gue bilang kan. Iya sih, dia bilang. Tapi gue bilang, buat apa kamu bikin story yang seperti itu yang menyinggung dia, ya kan? Kebaik banget. Soalnya ini akan mengganggu ini, Mbak lo. Akan mengganggu pemikiran kamu di masa depan, gue bilang. Seharusnya kamu belajar untuk mengenyahkan perasaan itu. Biarlah masa lalu menjadi masa lalu. Tak perlu kamu kenang, tak perlu kamu imbuhkan kata-kata lagi, dan tak perlu kamu kenang lagi untuk mengingat semuanya, karena ini adalah suatu hal yang bakal membuat hati kamu kesal, kamu resah, dan kamu pun nanti akan menjadi imbasnya loh, gue bilang. Iya kan? Kalau kamu mungkin kamu juga punya pasangan, dan pasangan kamu itu punya mantan ataupun punya teman, di mana teman dan mantan itu pernah mengoceh dan pernah menghina pacar kamu. Sedangkan pacar kamu is okay, biasa-biasa aja, sudah gak ada apa-apa lagi, dan dia menganggap itu hal yang wajar aja, dan juga pasangan kamu baik-baik aja dengan mereka berdua dan tidak ada merasa hal yang untuk didendamkan. Jadi kenapa kamu sebagai orang baru yang hadir di kehidupan cowok ini, kenapa juga kamu harus meredam semuanya? Kenapa juga kamu harus meledakkan semuanya? Dan kenapa juga kamu harus berpikir banget, bahkan mendendam? Itu gue bilang kan, lebih baik itu gak usah lah. Dari detik sekarang mendingan itu gak usah, karena ini akan membuat pikiran kamu hanya menjadi resah. Kamu kepikiran terus, dan artinya kamu bisa sakit loh. Ini yang aku bilang kan. Iya sih, dia bilang, aku cuma belum bisa, dia bilang. Ya aku cuma bisa mengatakan begini ya. Sudahlah, gak perlu untuk dikenang lagi, dan tak perlu untuk disindir-sindir lagi. Karena mungkin bagi mereka yang memang mereka punya kenangan masa lalu, dan kamu juga kan punya kenangan masa lalu, gue bilang. Jadi di antara mereka mungkin sudah tidak ada apa-apa lagi, mungkin sudah impas. Dan kamu harus tahu, gue bilang. Kamu kan belum tahu tentang masa lalu mereka, sebaik apa si mantan dia, dan sebaik apa temannya mantan kamu, dan sebaik apa teman si mantan cowok kamu ini, ya kan? Siapa tahu dia tidak pernah bisa membenci karena dia mengingat 1000 kebaikan, ya kan? Kita nggak perlu untuk bersikap membuat pernyataan untuk membenci ataupun prasangka buruk dulu, ya kan? Lebih baik kita berprasangka baik. Dan kenapa pacar kamu itu biasa-biasa aja dan dia tidak menanggapin, dan dia menganggap semuanya itu tidak
tidak layak untuk dipercundangkan, tidak layak untuk dibikin story ataupun dikenang. Mungkin juga sih pacar kamu itu, tunangan kamu itu, gue bilang, dia mengingat 1000 kebaikan yang ada pada mereka berdua. Iya kan? Kita nggak tahu, karena masa lalu mereka, di saat masa lampau kamu kan nggak ada, gue bilang. Kamu kan adalah orang yang baru datang, orang yang baru mengisi hari-hari dia. Dan kamu sudah bertunangan. Artinya kamu itu udah mulai mendekati janur kuning yang melengkung, gue bilang. Jadi selama kamu bertunangan dengan dia, dengan cowok kamu, lebih baik buang, usangkan, dan hilangkan semua pikiran kotor kamu tentang kebencian kamu. Karena kamu harus sadar. Ya sih, kita kan harus sadar, ya kan? Seburuk apapun kejadian masa lalu antara pasangan kita dengan si mantan, gak perlu juga kita ikutan emosi untuk membenci. Gak perlu. Karena selayaknya kita harus tahu dulu, jika memang tunangan ini atau pacar kamu tidak memasalahkan ataupun tidak membenci sama sekali kepada sang mantan, itu kan artinya bukan dia masih menaruh cinta. Iya kan, kita harus berprasangka baik dulu lah kepada pasangan kita, ya kan. Jadi kemungkinan besar dia juga tidak untuk menaruh hati lagi. Kemungkinan besar mungkin dia mengenang atas segala kebaikan yang ada pada mereka. Makanya itu dia tidak peduli dengan kata-kata kamu, gue bilang. Nah, dia kan malah menyuruh kamu untuk melupakan, untuk tidak mengapa-apai, untuk biasa-biasa aja dan jangan berbuat yang neko-neko banget, ya kan? Dia bilang sih, benar sih, aku pernah ditegur, dia bilang. Jadi sih, kamu harus menyadari sebagai orang baru di kehidupan dia, apapun itu bentuknya, tak perlu kamu untuk membuat kata-kata yang menyindir. Karena ini efeknya itu sangat ini banget loh, sangat buruk banget sih buat kamu. Siapa tahu nanti kamu keseringan. Iya sih, niat kamu itu memang baik, kamu membelakan tunangan kamu karena mereka yang pernah menghina tunangan kamu. Kamu harus tahu, mungkin mereka itu menghina di saat itu kan karena mereka udah habis pikir dan mereka meledak amarah mereka karena benci dan marah. Tapi kan waktu berlalu membuktikan bahwa mereka udah tidak ada apa-apa lagi dan mereka udah saling biasa-biasa aja. Jadi kan kamu gak perlu untuk khawatir dan kamu gak perlu untuk mencari hal baru lagi dalam kesalahan. Karena di sini yang paling kita takutkan itu begini loh, iya kan? Yang kita takutkan jika kita terus mengikhwalkan, mempermasalahkan tentang kesalahan sang mantan tunangan kamu ataupun teman tunangan kamu, kesalahan masa lalu, dan kamu ungkit kembali, ini bisa akan menjadi bumerang juga ya, iya kan? Pasti akan menjadi bumerang bagi kamu jika kamu melakukan hal seperti ini. Tiap hari kamu update untuk menyindir dia. Kamu belum tahu kebaikan apa dan sedalam apa kebaikan mereka terhadap mantan kamu, sehingga mantan kamu itu tidak pernah untuk mempermasalahkan ataupun berkata-kata yang marah kepada mereka. Jadi kupikir kamu gak perlu untuk melakukan hal seperti ini. Tidak perlu untuk mencungkil ataupun menguil ataupun mengoyak kembali kisah masa lalu itu. Sebaiknya itu direndam, dipendam, dibuang. Karena kita nggak tahu dengan masa depannya. Siapa tahu nanti masa depan dia menjadi orang terbaik bagi kehidupan kamu. Iya kan? Jadi jika dia menjadi orang yang terbaik di kehidupan kamu, sama mantan tadi, sama mantan tunangan kamu ini tadi, kamu akan malu sendiri pada hati kamu. Lebih baik kamu menjadikan semuanya biasa-biasa aja. Kamu coba untuk tersenyum. Kalau bisa kamu coba untuk berteman. Jika hal ini tunangan kamu sudah baik-baik aja dengan dia, ya kan? Itu yang ku bilang sama dia sih.
Karena jika kamu terus untuk melakukan hal seperti ini, terus untuk bikin story ataupun apa kata-kata yang menyindir apapun itu bentuknya, meskipun seandainya kamu juga tidak berteman di sosmed, tapi siapa tahu keinginan kamu kan, siapa tahu temannya dia akan menyampaikan, gitu kan. Jika hal ini berlangsung dan akhirnya menjadi membara kembali, dan akhirnya dia yang tertuju tunangan kamu kan, kasihan tunangan kamu. Jadi nggak perlu, karena hal ini akan membuat bumerang bagi kamu sudah pasti ya. Ini bisa dikatakan loh geng, ibaratkan cinta itu di atas daun talas. Kamu ibaratkan sebuah air di atas daun talas. Itu di bawah angin itu bergoyang-goyang, tapi dia nggak mau jatuh. Ibaratkan talasnya itu adalah tunangan kamu. Kamu hanya menunggu matahari yang terbit yang memanasi daun itu, sehingga air yang di dalam air yang di atas daun talas tadi bisa meresap ke dalam daunnya. Itu adalah kamu. Makanya kamu tidak perlu untuk menggoncang-goncangkan kembali. Angin itu ibaratkan adalah sebuah kenangan masa lalu yang kamu benci. Iya kan? Jadi tidak perlu kamu menjadikan cinta kamu seperti di atas talas. Keperlu loh geng. Karena hal ini juga akan membuat kamu berbalik arah. Siapa tahu nanti tunangan kamu menjadi resah. Hanya perbuatan kamu yang seperti ini, perbuatan kecil yang kamu besarkan kembali, secuil dan setitik yang pernah terjadi yang sudah hilang, dan sudah nodanya itu udah mulai pudar. Lalu kamu tumbuhkan kembali, kamu hidupkan kembali, dan kamu warnakan kembali. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bisa-bisa tunangan kamu akan resah dengan kamu, atau mungkin dia akhirnya menyebut kamu kekanak-kanakan. Ini sudah jelas banget, ini adalah sifat-sifat kekanakan banget loh. Karena kita gak perlu untuk membuat dan menghidupkan kembali atau membarakan kembali kejadian yang pernah terjadi. Memang sih kamu tujuannya kan membelakan tunangan kamu, tapi itu jika memang tunangan kamu menganggap semua kejadian dulu itu udah biasa, udah tutup buku, ya udah gak usah diungkat kembali. Jika kamu gak suka sama mereka itu, mantan tunangan kamu itu dan temannya itu, mendingan aku bilang kamu diblok aja. Ya blok aja kan gak perlu. Jadi kan kamu gak perlu untuk kepikiran. Soalnya kalau kamu kepikiran nanti kamu bakalan stroke ataupun darah tinggi ataupun kamu punya penyakit hanya memikirkan masalah itu, yang duka yang pernah terjadi di masa lalu. Itu harusnya kita belajar untuk menutup. Jadi geng, gue bilang tadi sama dia, jangan sampai kamu mempunyai cinta seperti di atas daun talas. Ya kan, seperti air yang di daun talas, dia bergoyang-goyang karena angin. Angin itu adalah kenangan, dan air itu adalah diri kamu dan hati kamu. Daun itu adalah dia, si tunangan. Jika kamu terlalu ke pinggir, ya air ini terlalu ke pinggir daun, itu ibaratkan itu sudah bergoncang, bergejolak, dan ibaratkan kebencian itu telah besar banget. Dan akhirnya jatuh. Nah ini, gue bilang, akhirnya jatuh di sini ya, yang namanya tunangan kamu itu udah resah, dan akhirnya dia menjatuhkan kamu. Itu semua kan berkat kamu juga, karena kamu juga, kesalahan kamu juga. Jadi gak perlu untuk diungkit lagi. Jangan sampai kamu mempunyai cinta seperti di atas daun talas. Cinta seperti air di atas daun talas. Ya aku sih memberi pengertian ini sih kepada si teman aku tadi yang pembicaraan tadi kan, yang dia bilang dia tuh resah, kecewa melihat bila melihat muncul di sosmed si mantan ini dan temannya si mantan yang pernah melakukan penghinaan. Dia bilang, gue bilang penghinaan itu mungkin terjadi bukan sesuatu hal yang sepele. Mungkin itu adalah sesuatu hal yang sangat gencar banget terjadi antara mantan kamu dan
antara mantan tunangan kamu dengan si mantan kamu kan? Bukan, antara si mantan tunangan kamu. Ya kan? Mungkin itu adalah terjadi di masa lalu. Jadi gak perlu lagi kita untuk mencungkil kembali, untuk menghidupkan ataupun untuk membarakan kembali, itu gak perlu loh geng. Karena lebih baik jika kita sudah sah ataupun kita sudah bertunangan dengan dia. Aku bilang kan, kamu udah tunangan, jadi gak perlu lagi kamu mencungkil. Lebih baik kamu menjalani hari-hari kamu bersama dia dengan apa adanya, dan dengan ketulusan dia kan udah bertunangan dengan kamu, berarti itu tulus kepada kamu. Berarti dia tidak akan untuk jatuh cinta lagi kepada sang mantan itu meskipun dia berteman. Soalnya jika dia berteman dengan mantan kamu pun di sosmed, itu tidak ada pengaruh sih. Aku bilang kan, tidak ada pengaruh. Jadi kamu tidak perlu untuk marah ataupun mengungkit kembali kesalahan yang pernah terjadi di antara mereka. Ya kan? Karena mereka bertiga itu nggak perlu untuk kamu cungkil. Kamu nggak perlu mengetahui, cukup kamu menghadapi kehidupan kamu sekarang. Karena kamu nggak pernah tahu bagaimana masa lalu mereka bertiga, antara mantannya tunangan kamu dan temannya tunangan kamu. Ya kan? Karena kamu nggak tahu. Siapa tahu ada 1000 kebaikan yang pernah dijatuhkan oleh mereka kepada pacar kamu, kepada tunangan kamu, sehingga tunangan kamu itu berasa gak enak untuk mempermasalahkan hal-hal yang terjadi. Jadi kamu harus mikir, gue bilang. Ya, lebih baik kita positive thinking kan, daripada kamu harus kepikiran banget, kamu mencoba untuk mencungkil lagi luka yang telah ada. Tuh, sedangkan mereka nggak tahu menau, mereka udah menganggap semuanya biasa aja, iya kan? Dan malah akhirnya kamu yang hanya kepikiran masalah itu terus. Jadi kamu gak perlu untuk memperjuangkan segala hal yang pernah terjadi di masa lalu dan kamu anggap itu adalah penghinaan untuk tunangan kamu. Sebaiknya kamu hapus, tidak perlu ikut-ikutan, karena yang terjadi itu adalah antara mereka dan bukan di antara kamu. Karena kamu hanyalah orang baru, gue bilang, orang baru yang menjadi teman dan yang menjadi tunangan dia, dan kamu gak tahu masa lalu mereka. Jadi stop untuk berpikiran jelek kembali, ataupun kamu mencungkil ataupun untuk menyindir kembali, itu gak penting. Jadi aku bilang jangan sampai kamu mempunyai cinta seperti di atas daun talas, karena ini bahaya. Semakin bergejolak angin kencang, kamu akan terjatuh, dan akhirnya apa yang terjadi? Kamu akan menangis karena kamu sudah mencintai dia. Kamu udah berharap, hati dia itu udah masuk banget. Ibaratnya air itu terkena matahari udah meresap banget. Cinta itu udah mantap. Tapi karena angin bergejolak itu ibaratkan itu pikiran kamu yang kamu menanamkan kebencian itu, dan kamu memulai menumbuhkan kembali kebencian itu, dan akhirnya kamu terjatuh. Siapa yang salah? Mending kamu jalani hari-hari kamu, itu gue bilang kan. Dan berpikirlah yang positif, dan biarkan hal itu gak perlu untuk membenci terlalu dalam ataupun mencoba untuk tidak menjadi teman. Siapa tahu nanti kamu di jalan gak sengaja kamu kenapa kayak, dan lalu ada dia, si mantan tunangan kamu tadi, lalu dia menolong kamu. Apa yang terjadi? Otomatis kan kamu malu. Lebih baik tak perlu untuk membenci, karena kebencian itu hanyalah sebuah sia-sia. Jadi jangan pernah untuk menjadi cinta di atas daun talas. Itu sih yang aku berikan sama dia ya. Jadi ya semuanya terserah dia, mau dia menurutin kata-kata aku ataupun dia melanjutkan untuk membuka kembali kobaran itu, semua adalah dia sendiri yang akan menanggung. Jika nanti akhirnya terbebani dan menjadi duri, aku hanya bisa bilang begitu lagi sama dia, geng. Kan cuma pemasukan ya kan, pemasukan kata, dan karena di saat dia curhat itu juga aku bisa untuk mengatakan. Yaudah geng, sampai di sini dulu percakapan kita hari ini lah. Dan thank you kalian yang udah nonton. Thank you kalian yang udah like dan subscribe. Thank you ya geng. Thank you, dadah, thank you.